Sebagai perkenalan, nama saya Dominikus Arif. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Matematika. Dan nanti teman-teman yang ingin bertemu dengan saya, yang dari luar Prodi Pendidikan Matematika, bisa datang ke kampus Paingan. Biasanya saya berada atau mengajar langsung dari studio lantai 2 Gedung Timur, Paingan. Nah, ini saya dari rumah gitu ya. Mohon maaf nanti kalau ada gangguan-gangguan tiba-tiba anak saya muncul gitu ya. Baik, sebagai pembuka saya ingin mengajak teman-teman untuk berdoa. Doa ini biasa kami daraskan ketika mengawali perkuliahan di kelas saya begitu ya. Apakah nampak ini di layar teman-teman? Oke, baik. Kita daraskan dulu. Saya akan memimpin secara Katolik. Yang berkeyakinan lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sang Guru sejati, ajarlah aku berhati luhur, sebagaimana pantas bagiku. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengharapkan upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah serat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendaknya di dalam segala-galanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Baik, teman-teman, dari Prodi Pendidikan Matematika, dalam catatan SIA saya ada 16, kemudian dari Prodi Matematika ada 9, kemudian dari PGSD ada 1, dan dari Pendidikan Ekonomi ada 30. Jadi totalnya 56, saya belum tahu kalau nanti ada tambahan selama 1 minggu ke depan. Baik, apakah sebelumnya teman-teman sudah bisa membuka LMS? Kalau yang sudah mengisi kuesioner pasti bisa sampai ke LMS ya. Iya, Pak. Belum, Pak. Udah, Pak. Untuk hari ini cukup lancar sejak pagi hingga tadi siang sekitar jam setengah 1, sekitar jam 12 ya. Nah, selepas jam 12 saya tadi mengajar baru melalui konferensi, begitu tahu-tahu keluar dan audionya tidak connect lagi. Oke, maka untuk kelas sejarah dan filsafat matematika ini saya pindahkan ke kelas daring. Ini kalau kelas kelas fisiknya ada di K041, K401 ini ada di Paingan, Gedung Timur yang paling depan dekat dengan gedung pusat Paingan itu, gedung administrasi Paingan, ada di lantai 4. Yang konon katanya agak gimana begitu. Oke, ya semoga tidak mengikuti ya, gimananya tidak mengikuti ke kelas virtual itu. Baik teman-teman, saya ingin sejenak melihat wajah teman-teman itu yang mana begitu ya.
Akan saya dasarkan pada SIA saja. Oke. Harapan saya teman yang lain juga bisa melihat wajah temannya, karena dalam pembelajaran selama setengah semester kita akan presentasi. Presentasi ini pun saya juga sebenarnya mengajar di Atmajaya, itu juga saya gunakan presentasi. Ada beberapa kelompok yang saya tunjuk untuk presentasi virtual melalui LMS maupun melalui Microsoft Teams, kalau di sana pakai Microsoft Teams. Selebihnya itu presentasi dilakukan unsinkron. Jadi teman-teman dalam kelompoknya itu presentasi bisa melalui Zoom-nya masing-masing, kemudian direkam, kemudian dipindah ke YouTube, kemudian setelah dari YouTube linknya di-share ke LMS supaya teman-teman saling berdiskusi di sana. Nah, saya belum mengetahui nanti proses kita secara fix seperti apa. Semoga bisa melalui Zoom semuanya presentasinya. Oke, saya awali dari Gregorian Angelo Bire, ada? Oke ya. Ya. Dari Pemat ini. Pasca Aprilianingsih. Hadir, Pak. Oke. Isodorus Holly. Hadir, Pak. Kristina Putri. Hadir, Pak. Oke, enggak ada videonya. Oke, kemudian Julita Daud Likung. Hadir, Pak. Nenes Werdiningrum. Hadir, Pak. Ditya Wardani. Hadir, Pak. Irena Aningtyas Wardani. Irena, ada? Ada, Pak, hadir. Oke. Ini sama-sama Wardani, bukan kakak beradik ya? Bukan, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Angela Merici. Hadir, Pak. Kristiana Wening Utami. Hadir, Pak. Agatha Mia Wira. Hadir, Pak. Maria Joanna. Hadir, Pak. Nandeni Tiosa. Hadir, Pak. Aprilian Arfe. Hadir, Pak. Oke. Carolina Febrieni. Carolina Febrieni. Belum nampak ya. Niri Ratna Komala Dewi. Hadir, Pak. Syukur Rahmat. Hadir, Pak. Alvin Banjar Nahor. Hadir, Pak. Grenia Widi Astuti. Hadir, Pak.
Oke, itu tadi semuanya dari PE ya, betul ya? Kemudian, nah ini dari PEMAT, Pak. Elfrida Gracia. Pak. Putri Dewi Santika. Hadir, Pak. Cynthia Kurnia Dewi. Hadir, Pak. Maria Regina Rosari. Hadir, Pak. Maria Edviana Dina. Hadir, Pak. Natalia Eninda. Hadir, Pak. Christina Arum. Hadir, Pak. Oke, itu PEMAT sekarang hilang pendidikannya jadi matematika. Christina Vindi. Hadir, Pak. Bernadetta Dwi Ardianti. Bernadetta tadi katanya udah sempat chat Bapak, katanya HP-nya rusak gitu. Oh gitu. Pakai Zoom Tadi nggak bisa ya? kalau di Zoom sih dia ada, cuman tadi katanya kamera sama mikrofonnya rusak, katanya HP-nya habis jatuh. Oh gitu, ya. Terima kasih. Masalah. Natania, Hadir, Pak. Maria Giovanni, Iya, Pak. Hadir, Pak. Natasha Jovita, Hadir, Pak. Maria Metia, Hadir, Pak. Witriananda. Witriananda, ada? Oke, belum nampak. Hadir, Pak. Hadir. Sudah, oke. Ya, sudah. Stefani Artania. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Aryo Adinugroho. Hadir, Pak. Oke, itu dari matematika. Kemudian sekarang PGSD, Robertus Udoro Kusumo. Hadir, Pak. Oke, sekarang kembali ke PEMAT, Leonardo Amaris. Halo, Pak. Ya, belum bosan ya? Belum, Pak. Dimas Evan. Hadir, Pak. Nampaknya baru aja ketemu ya tadi ya? Ya, Pak. Full 1 hari, Pak. Oke. Dela Yulanda. Saya, Pak. Laurentius Anindito. Hadir. Petrus Bangkit. Hadir, Pak. Cornelia Anggi. Hadir, Pak. Deodatus Aryan. Hadir, Pak. Nimade Ayu. Hadir, Pak. Listra Novitasari. Listra Novitasari. Hadir, Pak. Oke. Ya. Yohana Linda. Hadir, Pak. Gabriela Sarah. Hadir, Pak. Veronica Intan. Hadir, Pak. Rika Octavia. Hadir, Pak. Ini berikutnya Neti Marpaung. Hadir, Pak. Oh, suster ya? Ya, Pak. Ampuni saya, suster ya. YouTube. Ini marganya Marpaung tapi kok nggak galak ya? Wajahnya belum memperlihatkan galak gitu biasanya. Oke, Adrianus Gulu. Hadir, Pak. Ya, Hendrikos
Hadir, Pak. Widin Oktaviani, Hadir, Pak. Maria Novianti, Hadir, Pak. Melania Rosli, Hadir, Pak. ya. Stella Nur Yuliana, Hadir, Pak. ada Stella? Hadir. Oke, baik. Sudah hadir semua ya. Ada yang belum dipanggil namanya? Oke, tercatat 56. Oke, ada yang nggak datang satu tadi ya. Oke, kalau saya perhatikan ini angkatannya 17. Ada 35 orang, angkatan 18 ada 10, 9. Sisanya angkatan 19. Ada 56 dikurangi 44, ada 12. Ya, 12 dari angkatan 19, 9 dari angkatan 9 dari angkatan 18 dan 35 angkatan 17. Teman-teman, mata kuliah ini sebenarnya ditawarkan pada awalnya hanya untuk rekan-rekan di Prodi Pendidikan Matematika. Jatahnya adalah pada semester 7 ya, semester 7, angkatan 17. Namun ternyata yang angkatan 17 itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hanya ada 7. Karena hanya ada 7, maka kemudian saya mengusulkan ke Prodi, udahlah dibuka saja untuk mata kuliah ini karena tidak berprasyarat dan mungkin ada teman-teman lain yang pengen belajar terkait dengan sejarah matematika begitu ya. Maka ditambahlah kuota ke angkatan di PEMAT, angkatan di bawahnya, maka masuklah angkatan 18. Tapi angkatan 18 hanya ada 9 kalau nggak salah. 9 atau 8 orang. Ya, 8 ya. Maka hanya ada 15. Kemudian diundanglah teman-teman dari luar prodi sehingga terkumpul totalnya 56. Dan 30 diantaranya dari Prodi Pendidikan Ekonomi ya. Baik, saya ingin menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahannya terlebih dahulu. Apakah ini bisa terlihat, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Bisa. Ya, mata kuliahnya sejarah dan filsafat matematika. Jadi agak sastra begitu ya. Kita akan berpindah dari prodi eksak ke prodi sastra dari fakultas sebagian di FST dan FKIP kita belajar terkait sastra atau bagaimana sejarah-sejarah sehingga kita diberi kemudahan fasilitas oleh para penemu atau ilmuwan zaman dahulu sehingga kita bisa berhitung dengan cepat begitu ya. Ada pula
kalau bagi teman-teman matematika dan pendidikan matematika, biasanya saya menyampaikan jangan mengatakan para ilmuwannya ini hebat gitu ya. Kenapa? Kok jangan begitu? Jadi waktu presentasi, wah ini ilmuwannya hebat ini. Sehingga kita bisa belajar statistik, kalkulus, dan sebagainya. Kenapa saya mengatakan, wah jangan mengatakan hebat. Yang hebat itu kita. Kenapa? Kita diberi warisan supaya mempelajari yang kayak gitu. Coba nggak ada ilmuwannya itu ya. Jadi kita nggak repot-repot mempelajari. Apalagi yang kalkulus, yang analisis di matematika, dan pendidikan matematika sudah merasakan gitu ya. Ada aljabar, ada statistik gitu. Yang makin ke sini makin nggak karu-karuan isinya. Oke, ini nama saya, nama lengkap saya. Untuk panggilan nanti biasanya ini. Biasa dipanggil Pak Arif itu ya. Ini lahir saya di Brebes. Ada yang dari Brebes? Enggak ada yang jawab, berarti enggak ada. Alamat saya ada di Maguwarjo saat ini. Tahun depan direncanakan harus pindah gitu ya. Dan asal saya dari Klaten. Ada yang dari Klaten, teman-teman? Klaten. Saya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ada ya Klaten ya. Maka akibatnya saya dari SD, bahkan dari TK saya di Klaten gitu ya. Kemudian saya S1-nya di 11 Maret. Ini S-nya bukan Surakarta tetapi 11 Maret ya. 11 Maret. Kemudian melanjutkan studi di ITS, ini S-nya adalah 10 November. Ya, jadi kalender semua ya. 11 Maret Surakarta. Maka biasanya UNS Surakarta dan ITS Surabaya. Kalau ITB nggak ada, belakangnya nggak ada Bandung. Karena ITB pasti B-nya Bandung. Ya. UNY nggak ada, UNY Yogyakarta. Kalau USD, USD Yogyakarta. Karena USD bertempat di Yogyakarta. Kalau UNY, kalau masih dipakai Yogyakarta berarti double gitu ya. Ini email saya. Yang sering terpakai yang ini gitu ya. USD ACID. Facebook saya ini, tapi jarang saya buka. Paling kalau hanya 2 hari setelah ulang tahun untuk membalas ya, mengucapkan ulang tahun saja, biar nggak dikira sombong gitu ya. Kemudian ini WA saya, semua pasti sudah bisa menghubungi saya lewat WA karena ada grup WA kita gitu ya. Ada Line-nya juga ada, Telegram-nya juga ada. Oke, kemudian overview terkait dengan mata kuliah kita. Mata kuliah ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait perkembangan matematika dan teori filsafat pendidikan matematika. Materi ini disajikan meliputi sejarah perkembangan matematika sejak era Babilonia sampai era modern saat ini, yakni perkembangan bilangan, lambang bilangan, aritmatika, aljabar, perkembangan trigonometri, kalkulus, sejak era Archimedes, Brooke-Taylor, kemudian perkembangan geometri di Yunani, India, Arab, dan Eropa. Kemudian selain itu juga perkembangan probabilitas dan statistika serta filsafat matematika. Jadi yang sudah menuliskan di kuesionernya ada harapan-harapan yang ingin dicapai ketika mengikuti perkuliahan ini, semoga bisa tercapai dengan belajar materi ini gitu ya. Tidak ada hitungannya sama sekali, teman-teman. Jadi yang nggak suka dengan sastra, mohon maaf gitu ya. Yang hanya suka dengan hitung-hitungan, ini hanya soal cerita saja terkait dengan perkembangan keilmuan matematika. Kemudian tata cara perkuliahan harus terdaftar pada SIA atau daftar hadir, kemudian mengisi presensi di LMS. Jika belum bisa mengakses di LMS, nanti kita akan menggunakan di Zoom, di mana? Oke, teman-teman bisa menuliskan di grup WA ya. Silakan nanti menuliskan NIM _ nama itu ya. Untuk kehadiran hari ini bisa yang belum bisa melalui LMS tadi. Kemudian kerajinan keaktifan mengikuti perkuliahan akan saya pantau melalui forum diskusi di LMS, presensi dan diskusi dengan media lain, konferensi, serta presentasi dan kuis atau tugas. Jadi nanti ada presentasi secara kelompok, nanti bisa apa ya, teman-teman berdiskusi. Tidak ada remedi ya. Tidak ada remedi, kemudian indikasi komunikasi pada saat ujian biasanya akan saya pakai uji kemiripan. Kalau terjadi yang demikian, maka nilai akhir E. Materinya ini, 1, perkembangan matematika sejak era Babilonia sampai era modern. Yang kedua, bilangan, lambang bilangan, dan aritmatika, aljabar, trigonometri, kalkulus, geometri, probabilitas dan statistika, serta filsafat. Nah, yang bagian ini, sampai ini, nanti akan kita lakukan, jadi teman-teman nanti akan saya bagi dalam kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi di LMS. Kalau ada yang belum masuk di LMS, nanti akan saya coba enroll lagi karena baru saja saya mau menambahkan tapi nggak bisa gitu ya. Mungkin nanti malam baru bisa tereksekusi. Jadi beberapa informasi nanti akan saya sampaikan lewat
WA Group. Ini paling enggak sampai UTS, kemudian yang filsafat ini bahan untuk UAS. Itu ya. Jadi nanti untuk penilaiannya nanti setelah ini. Nah, evaluasi dan nilai keaktifan 10%, tugas atau kuis 15%, proyek 20%, UTS 25%, UAS 30%. UTS ini nanti ujian. Hanya saja waktu untuk UTS, jadwal UTS saya tidak pergunakan untuk UTS, tapi untuk melanjutkan presentasi biasanya. Jadi ujiannya setelah presentasi berakhir. Kalau satu pertemuan itu ada 2 kelompok yang presentasi, dan ada 10 kelompok, berarti ada 5 pertemuan. Saya membutuhkan 5 pertemuan, 5 sampai 6, kemudian baru UTS, gitu ya. Ini pertemuan pertama, pertemuan ke-8 itu UTS. Semoga bisa mengikuti jadwal UTS-nya ya. Kemudian, oh ya, sebagai informasi teman-teman, kalau di pendidikan matematika itu UTS nampaknya hanya 6 hari kerja, Senin sampai Senin lagi gitu ya. Nah, setelahnya gimana Pak? Setelahnya itu kuliah biasa, maka nanti silahkan ketika UTS di prodi kalian masing-masing itu menempatkan 2 minggu free, tidak ada kuliah, nanti di minggu keduanya hari Jumat, semoga teman-teman tidak ada ujian, sehingga kita bisa tetap melakukan presentasi. Kalau tidak ya nanti minggu pertama UTS kita masih presentasi, jadi kan kita punya jadwal yang sama, kemudian minggu keduanya untuk mengerjakan ujiannya. Proyeknya yaitu presentasi tadi, kerja dalam kelompok. Nilai finalnya, saya mengikuti aturan universitas, kalau sudah lebih dari 80 maka memperoleh nilai A, kemudian kalau sudah mencapai 70 ke atas nilainya B, 57 ke atas nilainya C, dan biasanya nggak ada nilai D atau E. Biasanya hanya, kalau nggak salah tahun lalu saya menilai itu hanya A atau B. Nah, apalagi teman-teman yang dari luar prodi sebagai pilihan ya. Kalau dapat nilai C itu, aduh, pilihan kok nilainya C gitu ya. Oke, itu kemudian referensinya ada sekian banyak buku, dan saya ada 1 buku lagi tapi lupa saya taruh di kampus gitu ya. Nampaknya yang ini ya, buku yang lama ini, A History of Mathematics. Oke, ini referensinya. Kemudian untuk pengisian LPKP, presensi akan saya sinkronkan ke SIA dari LMS. Kemudian sering-seringlah teman-teman untuk mengecek SIA terkait dengan status kehadiran teman-teman. Ya, kalau tidak sesuai, silakan menyampaikan ke saya disertai bukti. Misalkan saya hadir kok dianggap tertulis nggak hadir gitu ya. Maka kalau ada konferensinya begini, akan lebih enak kita untuk
melihat atau membuktikan gitu ya. Kemudian salah satu mahasiswa akan saya tunjuk sebagai verifikator LPKP di SIA. Itu teman-teman terkait dengan pengantar saya. Kemudian untuk pengelompokannya sudah saya kelompokkan di SIA, di LMS. Untuk kelompoknya, untuk apa? Pembagian kelompok mana? Membahas bagian yang mana? Oke, ini teman-teman sedikit gambaran yang akan dibahas. Ada 11 gitu ya. Maka saya akan metani lagi. Metani itu apa? Restrukturisasi kelompok. Ada 2 pilihan yang akan saya lakukan. Merestrukturisasi materinya ini atau merestrukturisasi kelompoknya. Jadi kelompoknya yang dari 10 jadi 11 atau materinya yang dari 11 jadi 10. Nanti akan saya sampaikan di awal minggu depan sehingga teman-teman sudah bisa berdiskusi begitu ya. Sekalian daftar kelompoknya akan saya buatkan supaya yang kesulitan untuk melihat kelompoknya di LMS bisa langsung melihat, kemudian berkomunikasi melalui grup WhatsApp. Ini ya, ada perkembangan matematika era Babilonia sampai modern, kemudian perkembangan matematika di Indonesia, perkembangan bilangan dan lambang bilangan, kemudian perkembangan teori bilangan, perkembangan aritmetika, aljabar, trigonometri, kalkulus, geometri, probabilitas, statistika. Atau bahkan mungkin nanti akan ada sebenarnya saya punya materi juga perkembangan teori graf gitu ya. Kalkulus, probabilitas, kalkulus analisis itu masuk kalkulus gitu ya. Kemudian sebenarnya masih ada pemodelan gitu ya, perkembangan pemodelan matematika. Nah, mungkin akan saya restrukturisasi karena jadi ini yang matematika dan pendidikan matematika itu mungkin satu kelompok
mereka akan sendiri dari satu prodi itu gitu ya. Jadi setiap prodi pasti ada unsur matematika, pendidikan matematika, dan PE. Karena yang PGSD hanya satu ya pasti hanya salah satu saja yang ada rekan dari PGSD-nya. Kemudian akan saya share juga hasil kuesionernya. Oke, mana ya kuesionernya ini? Ini kuesionernya yang mengisi 51 responden. Terima kasih yang sudah mengisi. 26 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, 1 dari PGSD, 9 dari Matematika, dan 15 dari Pendidikan Matematika. Ini NIM respondennya. Kemudian mengapa mengambil mata kuliah ini? Yang lintas prodi 71%, yang ini 29%. 1:2 ya, atau 2:5. 2:5. Kemudian untuk yang mengambil ini wajib, apakah baru? Ternyata baru semua karena jarang sekali yang mengulang gitu ya. Artinya apa? Kalau tidak mengulang itu ya sudah lulus sekali ambil. Paling enggak B. Kalau C kadang ada yang enggak puas ngambil lagi gitu ya. Pengantar aljabar abstrak sudah lulus C, mau diambil lagi dapat C lagi. Mau diambil lagi dapat D malah. Kemudian mengapa mengambil semester ini? Ini untuk yang PMAT ya. Mau nyoper ngambil antara sejarah atau etno. Sebenarnya etno itu juga seru ya. Tapi dibatasi. Sesuai dengan paket semester ini yang angkatan 17 mesti saya mengambil semester ini merupakan wajib di semester 7. Mengurangi beban semester 7 dan mengenal kakak tingkat. Nah, ini mencari-cari ini. Biasanya cewek ini. Padahal kakak kelasnya nggak ada yang cowok itu. Untuk mengisi sisa kuota SKS, wah ini agak jumawa ini. Saya itu boleh ngambil 24, Pak, tapi jatah saya mentok hanya 22. Sisanya apa ya? Oke, sejarah. Karena saya suka sejarah. Oke. Nggak ngambil sejarah Indonesia ya. Oke, ini juga sama punya sisa wajib dari prodi. Semester 7 bisa digunakan untuk lintas prodi. Kalau kebagian kuota gitu ya. Ingin meringankan, saya kira ingin meringankan beban orang tua. Ingin meringankan jumlah SKS di semester 7 nanti. Tapi ini beban orang tua semester ini nggak ringan loh ya, tambah 2 kali sekian. Oke, baru ada di semester 7. Kan boleh diambil di semester sebelumnya ya. Kemudian
korelasi dengan prodi asal, ya jelas ya pendidikan ketika mengajar harus tahu sejarahnya. Oke, itu. Kemudian, ini bawahnya apa? Oke, kemudian sebagai mahasiswa harus tahu sejarahnya matematika sendiri. Untuk yang lintas prodi, mengapa mengambil ini? Tertarik dengan judulnya. Kira-kira siapa ya? Ada yang mau berkomentar ini siapa yang tertarik dengan judul mata kuliahnya? Boleh nyalakan mikrofonnya kemudian sharing ke temannya lah. 1-2 kalimat. Halo. Ini loh, saya juga tertarik dengan jawaban ini. Merasa tertarik dari judul mata kuliahnya. Siapa yang mau menyampaikan? Belum ada? Oke, nanti saya cek ini jawabannya siapa ada ya. Oke, kemudian dapat info kalau mata kuliah ini masih ada kuota, kemudian berbondong-bondong ya. Memenuhi kurangnya 2 SKS. Diwajibkan memilih lintas prodi dan sangat menyukai matematika. Kenapa dulu nggak ngambil di matematika ya? Memenuhi mata kuliah lintas prodi, menarik untuk dipelajari, ingin belajar tentang sejarah dan filsafat. Oke, hampir sama, tertarik dan kewajiban gitu ya. Melengkapi prasyarat, kelulusan wajib 10 SKS pilihan lintas prodi. Oke. Hampir sama semua. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tujuannya pemenuhan SKS. Nah, ini enggak. Ini apa ya? Teknis gitu ya. Kalau yang ini agak ilmiah. Jadi dia menjawab ini unsur ilmiahnya dan ini unsur non ilmiahnya. Gitu. Non ilmiah lagi saya kenal dosennya, Pak. Atau mungkin dosennya itu tetangga saya. Maka saya ingin diajar oleh tetangga saya. Nah, itu sangat nggak ilmiah gitu ya. Biasanya nilainya dari dosen itu mudah. Kalau ada yang beranggapan itu bisa tanya ke teman-teman yang pendidikan matematika ya. Kira-kira nilai saya gimana? Kemudian, oke, menambah pengetahuan, mencoba hal baru, memenuhi syarat tugas akhir. Apa ya syarat tugas akhir? Apa harus mengambil sejarah dan filsafat ya? Oke. Dari sekian, belum ada yang menyampaikan saya pengen kenal dengan prodi yang lain.
Mengenai sejarah matematika yang tidak didapatkan di prodi ekonomi. Matematikanya hanya 1 semester. Oke. Ini angkatan berapa? Jangan-jangan yang mengajar juga teman saya ya. Oke. Ya. Kemudian korelasi dengan prodi asal. Kalau yang dari matematika jelas. Kalau yang dengan ekonomi. Oke, pengen mengetahui ya. Bagus ini. Tidak ada korelasinya. Sebenarnya ketika kita tahu sejarahnya gitu, untuk mempelajari suatu materi itu akan lebih mudah daripada kita nggak tahu sejarahnya. Ataupun kajian filosofis yang terkandung dalam mata kuliah itu. Oke, sama-sama berhadapan dengan perhitungan. Oke, ini nanti nggak ada perhitungan sama sekali. Cuma kalau debat tahun lalu bisa sampai ini, lempar-lemparan penghapus. Ya. Jadi ada yang saking bersemangatnya. Kemudian ini perasaan pertama kali, senang, penasaran, tertarik, grogi, karena bertemu dengan teman dari prodi baru, prodi lain, dosennya baru juga, oke. Tertarik, mengingat salah satu mata kuliah yang bisa dibilang pelarian dari perhitungan di matematika. Bahkan saya pun juga pelarian ini ya. Saya mengajar ini pelarian dari hitung-hitungan. Di pendidikan pun, pendidikan matematika juga, banyak pelariannya ya. Hitung-hitungannya kan. Tapi ada kemarin saya mendengar yang mengambil pembelajaran matematika SMP. Yang mengambil mahasiswa psikologi. Coba itu bisa dibayangkan itu. Merasa senang mendapatkan teman baru. Oke, ini perasaan ya. Tetapi mestinya kalau tidak bisa mengambil kelasnya Pak Warsono, bisa silakan pindah. Menyampaikan ke prodinya, pindah ke kelasnya Prof. Warsono bisa. Perasaan senang, dan seterusnya, grogi, gugup. Oke, padahal ngisinya nggak bareng-bareng ya ini ya. Tapi hampir mirip-mirip. Senang, cemas, takut, LMS ada gangguan. Untuk kira-kira sampai 2 minggu ini, jadi masih seminggu atau 2 minggu ke depan itu, mungkin LMS masih kayak gini lah gitu ya. Datnyeng. Ngadat dan menyengsarakan itu ya. Semoga tidak lagi terjadi itu. Enggak ngadat. Harapan yang diinginkan bisa menyelesaikan dengan nilai yang memuaskan, mengetahui mendalami matematika, mendapatkan nilai A. Mendapatkan nilai A. Semoga tercapai lah ya nilai A ya. Amin. Oke, nilai A muncul 6 kali ini. Langsung lulus tidak perlu mengulang ya ini
Minimal C ya, toh, langsung lulus tidak mengulang. Lulus dengan hasil memuaskan. Memuaskan itu B. Ya. C itu cukup, B itu memuaskan. Kalau mengikuti status kelulusan itu kan dengan pujian itu A, memuaskan itu dari 2,5 sampai 3,49 itu memuaskan. Dinamikanya beberapa kali melalui Zoom. Oke, kalau grup WA tidak disarankan dari universitas, namun bisa kita gunakan sejenak sebelum LMS-nya lancar gitu ya. Oke, ada yang berkelompok, dinamika yang asik dan menyenangkan, berkelompok, kondusif, serius tapi santai, santai dan tidak menegangkan, saling berdiskusi. Oke. Diskusi, sharing, sharing diskusi, saling diskusi, sama ya. Presentasi dan diskusi, nah, cocok ini ya. Tapi diskusi dulu baru presentasi. Kemudian ujiannya seperti apa? Ini nampaknya, oh belum ya, belum terakhir. Sebelum terakhir ini. Open book, jelas open book. Ya. Mau Anda buka buku aja, nggak ada kok di buku ya. Sejarah kan bisa terkompilasi dengan pengalaman teman-teman itu ya. Bentuknya pilihan ganda. Nampaknya agak sulit ini. Kalau yang IC, tugas yang mengandalkan kreativitas, oke. Nanti saya akomodasi nih, tugas yang mengandalkan kreativitas. Sifatnya bebas, waktunya tidak mendadak. Oke, memang tidak mendadak. Tetapi juga kalian mengerjakannya jangan mendadak juga ya. Mengakses LMS-nya juga jangan mendadak. Nanti besok, Pak, misalkan minggu lalu sudah diberikan, hari ini dikumpulkan, kemarin baru berkomentar ke grup, wah saya nggak bisa membuka tugasnya seperti apa ya. Nah, mestinya kan waktu seminggu itu sudah punya cukup kesempatan untuk buka LMS sampai bisa. Tugas dibuat kelompok. Oke, kalau kelompok malah waktunya ya nggak panjang-panjang. Kelompok berdua ya. Oke, tidak pagi hari, ini pasti nggak pernah bangun pagi ini. Tidak ada hitung-hitungannya. Pilihan ganda. Oke, terakhir kelompok. Nah, kalau pilihan ganda itu harus sinkronus ya. Jadi pasti pilihan ganda itu terbatas waktu dan harus pada jam itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Bebas sesuai keinginan masing-masing. Oke, kalau bebas begini. Ini kan akan mengkaji matematika terkait sejarahnya gitu ya. Baik ketika dalam kelompok itu harus ada matematika dan atau pendidikan matematika.
supaya bisa memberi sentuhan matematisnya tapi bukan berarti saya menutup kemungkinan yang dari prodi lain itu nggak bisa memberi sentuhan matematis gitu ya. Saya yakin pasti bisa. Hanya mungkin kedalamannya yang perlu ditambahkan. Oke, kalau yang harapan yang seprodi ini malah mungkin tidak terkabulkan ya. Ya, tujuannya untuk lintas prodi itu supaya teman-teman punya komunikasi yang baik dengan orang lain. Bagaimana dalam satu kelompok itu bisa saling melengkapi, bisa saling menghormati gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Pengantar dari saya mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu. Silakan bisa melalui forum ini. Pak Arif mau tanya, Pak. Ya. Siapa ya ini? Leo, Pak. Leo. Gimana, Leo? Pak, saya masih belum paham aktivitasnya yang diskusi itu materinya apa, lalu yang didiskusikan tuh nanti berjalan diskusinya seperti apa gitu, Pak. Yang di LMS itu. Diskusinya? Kalau diskusi yang di LMS, oke, saya share juga ya. Semoga bisa masuk ini, oke. Apakah nampak LMS saya? Nampak, Pak. Ya. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ya, untuk yang diskusi seperti ini ya, Leo ya. Diskusi ini atau nanti diskusi ini ya. Nah, diskusi yang di sini mungkin teman-teman nggak pede menyampaikan apa ya, pertanyaan atau unek-unek gitu ya. Kalau yang di sini. Jadi bagi yang ingin menambahkan sebentar topik. Nah, add new topic ini berarti bisa menambahkan topik, kemudian menyampaikan dan temannya bisa saling berdiskusi di sini. Nah, yang akan saya mulai nilai itu bukan yang di pengantar, tetapi yang di materi. Ada dua toh, sejarah dan filsafat. Nanti kalau sudah mengunggah, kemudian temannya bisa saling mengomentari. Kalau yang di bagian sini, sejarah, begitu. Nah, tadi kan saya sampaikan, harapan saya setiap kelompok bisa menyampaikan pada sesi perkuliahan jam kuliah ini. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka ada beberapa kelompok, mungkin separuh begitu, yang menyampaikan paparannya itu secara asinkron. Asinkron itu ya bisa mereka bertiga atau berempat atau berlima dalam kelompoknya itu, kemudian mengadakan pertemuan Zoom, Zoom-nya itu direkam, kemudian presentasi, ada yang menyampaikan presentasi secara bergantian begitu, terkait dengan hasil diskusi dalam kelompoknya. Nah, kemudian setelah diunggah di YouTube, maka misalkan diskusi sejarah bisa di add topic,
Nah, tadi misalkan apa perkembangan statistika gitu ya. Nah, kemudian menyampaikan teman-teman ini linknya gitu kan. Nah, kemudian klik yang ini ya, bagian ini teman-teman. Yang kayak rantai ini. Kemudian misalkan ini YouTube-nya. Ini di copy, kemudian teman-teman kembali ke sini, di paste. Kemudian create link. Nah, maka teman-teman yang lain nanti akan bisa melihat linknya itu. Misalkan di post. Nah, teman yang lain ketika ngeklik, oh ini sudah ada yang bercerita tentang perkembangan statistika. Saya tak bertanya atau saya tak ikutan mengulas gitu ya, mengetahui. Maka kemudian nonton videonya dulu, baru mereplay. Oke, mereplay ada beberapa alternatif cara. Bisa teman-teman menulis, atau teman-teman rekam suara. Rekam suara itu pakai yang ini, mikrofon ini. Atau teman-teman sudah punya upload video, tapi videonya maksimal 50 mega ya. Ini untuk upload video atau audio. Atau kemudian teman-teman bisa merecord video, jadi langsung live. Nah, ini karena kameranya baru saya pakai, nggak bisa dia. Bisa rekam video. Langsung di sini. Selama 2 menit. Saya kira cukup kalau 2 menit itu menyampaikan pendapat terkait dengan yang tadi di post gitu ya oleh teman atau kelompok yang lain. Nah, jadi nanti akan kelihatan begini. Ini videonya yang diunggah temannya, kemudian setelah ditonton, kemudian berkomentar. Gitu teman-teman. Ya, sama-sama Leo. Tapi nggak bisa membedakannya. Ada yang lain? Untuk materinya ditunggu sejenak ya, supaya saya bisa, karena kemarin ada pergerakan jumlah peserta yang cukup signifikan, jadi saya harus menata ulang materinya, materi diskusinya. Jadi kira-kira 2 pertemuan ke depan, tanggal berapa ya? 11 dan 18 teman-teman itu bekerja, selama 2 minggu ke depan itu bekerja dalam kelompok. Ya. Kemudian hasilnya akan nanti berupa paper atau artikel atau tulisan dalam kelompok, kemudian dikumpulkan sebelum pertemuan tanggal berapa? 25 ya. Sebelum pertemuan tanggal 25. Kenapa? Karena tanggal 25 sudah mulai presentasi. Nah, akan saya acak. Nah, saya
juga bisa mengelompokkan teman-teman dalam beberapa kelompok ya nanti. Bisa diskusi ini bisa menjadi diskusi kelompok, teman-teman. Coba saya share screen. Screen yang saya share, yang nampak apa ya teman-teman ya? LMS, Pak. Oke, ini contoh breakout room. Jadi kalau nanti ada sesi berdiskusi dalam kelompok, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, akan saya breakout seperti ini. Pak, belum muncul, Pak. Oh, belum Pak, muncul? belum muncul, Yang Pak. muncul doa. Doa, Pak. Masih doa, Pak. Oke, sebentar. Baik, Pak. Kalau ini belum anu ya, gambar kita semua ya. Iya, Pak. Ini doa ya yang muncul. Iya, Pak. Iya, Pak. Doa, Pak. Oke. Nampaknya breakout-nya di mana ya? Breakout ini nggak nampak ya? Yang nampak jadwal dosen mengajar, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, kelihatannya nggak bisa ditampilkan ini cara breakout-nya. Oke, baik. Nanti akan saya susun kerangka lengkapnya untuk diskusi dan artikel yang mesti dibikin, kemudian bagaimana proses presentasinya. Gitu ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan kalau ada yang masih ingin disampaikan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Gimana? Kan tadi pagi saya cek LMS tuh ada tugas artikel sejarah matematika. Itu deadline-nya besok Senin tanggal 7, Pak. Itu Benar belum diperbaiki. Belum saya perbarui. Awal minggu depan tadi yang saya sampaikan, saya akan mengirimkan melalui LMS dan pemberitahuan melalui WA Group terkait dengan jadwal-jadwal seperti ini. Nah ya. Kira-kira nanti yang akan saya kirimkan seperti ini gitu ya. Ada kelompoknya, kemudian urutan presentasi dan nomor materi gitu ya. Nomor materi itu ini 1 sampai 12. Kemudian ini ada pembahas, ada kelompok penyaji dan kelompok pembahas. Kemudian rambu-rambu artikelnya ada nanti. Saya belum
belum menemukan kembali file saya yang lalu. Oke, nanti akan saya sampaikan secara terstruktur dari terpisah dari pertemuan ini gitu ya. Jadi setelah pertemuan ini di awal minggu depan akan saya sampaikan. Mungkin Senin atau Selasa sudah lengkap. Gitu? Baik, Pak. Pak. Ya. Baik, Pak. Ada yang lain? Oke, sebagai langkah yang pertama nanti teman-teman bikin video perkenalan di WA Group ya. Silakan direkam aja setengah menit nama dan asal prodinya supaya teman yang lain bisa saling mengenal dan bisa melihat ulang gitu ya videonya wajahnya yang mana gitu. Siapa tahu dia sebagai teman satu kelompok nanti kalau janjian ketemuan gitu kira-kira wajahnya seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Itu, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, silakan bagi yang bisa menyalakan kamera, silakan dinyalakan kembali. Silakan disapa teman-temannya. Kita akan akhiri pertemuan hari ini. Oke, ada yang bangun tidur? Oke. Ya. Saya akan screenshot dulu ya teman-teman ya. Nenes ini kemana ini, Nenes? Ya, oke. Screen 1 saya kirim dulu ke grup kita. Screen 2 siapa yang belum muncul ya? Belum Natania sudah. Pasca. Oke, sudah ya. Saya print screen, masukkan lagi. Oke. Screen ketiga. Ninda. Bangkit. Surya. Tama. Rika. Nah, rapikan dulu rambutnya, syukur. Ya. Oke, saya screenshot, cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Dan, oh ya, untuk LMS-nya, beberapa mesti ada yang jadi 2 ya, munculnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Terakhir. Silakan teman-teman, kalau ngeklik yang ada gambarnya ini ya, kepala ada
gerigi-geriginya ini. Baik, Iya, Pak. Pak. Baik, Pak. Jadi langsung di sini. Iya, Yang Oke. X, kemudian PGSD, PMAT New, dan MAT. Yang MAT New gitu ya, nanti akan saya pindahkan ke PAS. Gitu ya. Jadi yang in progress tinggal yang satu itu, Anda nggak perlu nyari-nyari. Oke, baik. Begitu teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Kita akhiri. Selamat sore. Sore, Sore, Pak. Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Silakan Makasih, Pak. menyapa temannya juga. Ya. Selamat sore semua. Ada Henry. Ada Jenri. Salkan. Da Anton. Dapri. Da Maria. Da Prilian semua ada. Ada Jenri. Jen. Ada Putri. Ada Suster. Ada Suster. Ada Joanna. Ada Oza. Ada Jul. Ada Juanda, Putri, semuanya. Veronica. Ada Mbak Rika. Dadah Leo. Ada Leo. Woi, Da Ayu. Da Agatha. Mbak Putri. Ada Kak Putri. Ada semuanya. Da Sela. Udah we, udah. Udah we, bubar. Da semua. Ada. Ada Jenri. Ada Pasca Aprilianingsih. Jenri. Mbak Sela. Ada Kristina Putri Tiwata. Ada Tante Intan. Da Kristina Putri tiba. Ada semuanya. Da Veronica Intan. Tante. Bisa. Udah keluar.